Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya Siti Rahma. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait kaidah pencacahan, yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis ini termasuk materi kelas 12 semester ganjil. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan belajar individu, siswa dapat memahami konsep permutasi siklis. Yang kedua, siswa dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang melibatkan konsep permutasi siklis dan siswa dapat mengaplikasikan konsep permutasi siklis pada pemecahan masalah. Permutasi siklis yaitu ketika susunan yang dimaksud membentuk sebuah lingkaran. Bagaimana konsepnya? Silahkan disimak. Andaikan kita mempunyai 3 huruf, yaitu huruf A, B, dan C, dan kita susun secara linear dan siklis. Maka, yang sebelah kiri ini, yang susunan linear atau susunan baris, ada ABC. ACB ini 2 susunan. Kemudian ada BAC, BCA, ini juga 2 susunan. Kemudian ada CAB, CBA, ini juga 2 susunan. Maka totalnya ada 6 susunan. Kemudian kita coba menyusunnya menjadi lingkaran. Yang di sebelah kanan, ini susunannya siklis atau melingkar. Gitu. Misalkan ini kita bacanya ABC. Ini juga A, B, C. Ini A, B, C. Kemudian kita lihat dari ketiga susunan ini, walaupun terlihat berbeda, kenyataannya dia adalah susunan yang sama jika kita baca searah jarum jam. Oke, kita coba ya, kita baca dari huruf A. Sesuai arah jarum jam. Ini jadi A, B, C. Ini A, B, C. Ini juga A, B, C. Jadi, 3 susunan ini, kalau kita tulis dalam bentuk linear nih, ternyata berbeda. Tapi kalau kita tulis dalam bentuk lingkaran atau siklis, dia ternyata urutannya sama, yaitu ABC, ABC, ABC. Kemudian susunan yang kedua, kita hanya bisa mengubahnya menjadi ACB, ACB, ACB. Yang namanya siklis, kita tidak tahu orang mau membaca dari mana, entah dari A searah jarum jam atau dari C searah jarum jam. Dari C searah jarum jam. Jadi, 3 susunan ini disebut susunan yang sama, tidak seperti linear yang susunannya dikatakan berbeda. Jadi yang secara linear ini ada 6 susunan totalnya, sekarang secara siklis atau lingkaran ini hanya ada 2 susunan. Kemudian, permutasi siklis adalah susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup. Nah, bentuknya seperti ini. Lingkaran atau melingkar atau kurva tertutup. Nih. Oke, cara menentukan banyak susunan berbeda untuk posisi melingkar atau siklis, kita menggunakan rumus permutasi sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Jadi kalau tadi ada 3 unsur ya, ada unsur A, B, dan C. Maka permutasinya 3 dikurangi 1 faktorial sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1. Sama dengan 2.
Jadi susunannya kalau secara siklis hanya ada 2 susunan. Berbeda dengan permutasi yang biasa. Kita langsung saja, tadi ada 3 unsur A, B, dan C, berarti 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, ini yang secara linear tadi, yang ada 6 susunan. Jadi, dapat disimpulkan, permutasi siklis digunakan ketika susunan tersebut memuat unsur yang membentuk lingkaran dengan cara permutasi sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Oke, kita lanjut ke contoh soal saja supaya lebih mudah dipahami ya. Contoh soal yang pertama, berapa banyak cara 9 kue yang berbeda dapat disusun melingkar di atas sebuah meja? Penyelesaiannya, yang pertama kita harus memahami pertanyaannya terlebih dahulu. Diketahui N-nya itu 9. Kenapa 9? Karena banyaknya kue. Ditanya permutasinya yaitu banyaknya cara menyusun kue secara melingkar di atas meja. Kemudian memberikan penjelasan dari soal tersebut. Terdapat 9 jenis kue yang berbeda yang akan disusun di atas meja, namun susunan tersebut berbentuk melingkar, maka menggunakan rumus permutasi siklis. Nah, susunan kuenya akan menjadi seperti ini, disusun secara melingkar. Kemudian, kita mengatur strategi. Untuk menentukan banyaknya cara yang dapat menyusun kue-kue tersebut secara melingkar, kita harus yang pertama gunakan rumus permutasi siklis, yaitu permutasi sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Yang kedua, masukkan angka yang diketahui ke dalam rumus permutasi siklis. Ketiga, hitung dengan mengalihkan semua angkanya. Setelah mengatur strategi, kita melakukan perhitungan. Nah, N-nya itu 9, banyaknya kue. Permutasinya, permutasi siklis, rumusnya permutasi sama dengan N dikurangi 1 faktorial. N-nya kita masukkan, N-nya yaitu 9, dikurangi 1 faktorial sama dengan 8 faktorial. 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 40.320. Yang terakhir, kita membuat kesimpulan. Jadi, terdapat 40.320 cara untuk menyusun 9 kue secara melingkar di atas meja. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan banyak cara 7 orang dapat duduk pada keliling meja apabila 2 orang harus selalu bersama. Penyelesaiannya yang pertama kita harus memahami pertanyaannya terlebih dahulu. Diketahui N-nya itu 7 orang. Yang ditanya permutasinya banyaknya cara ke-7 orang tersebut duduk pada keliling meja apabila 2 orang selalu bersama. Kemudian kita memberikan penjelasan dari soal tersebut. Terdapat 7 orang yang akan duduk pada keliling meja, namun ada 2 orang istimewa yang duduknya selalu bersama. Maka menggunakan rumus permutasi dengan semua unsur yang berbeda, kemudian permutasi siklis dan perkalian. Setelah itu kita mengatur strategi. Untuk menentukan banyaknya cara ke-7 orang tersebut duduk pada keliling meja apabila 2 orang istimewa harus selalu bersama, kita harus yang pertama gunakan rumus permutasi dengan semua unsur yang berbeda, yaitu permutasi N dari N sama dengan N faktorial. Yang kedua, masukkan angka yang diketahui ke dalam rumus permutasi dengan semua unsur yang
berbeda. Ketiga, hitung dengan mengalihkan semua angkanya. Keempat, kemudian gunakan rumus permutasi siklis, yaitu permutasi sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Kelima, masukkan angka yang diketahui ke dalam rumus permutasi siklis. Keenam, hitung dengan mengalihkan semua angkanya. Dan yang terakhir, kalikan antara hasil perhitungan dari permutasi dengan semua unsur yang berbeda dan permutasi siklis. Kemudian, kita melakukan perhitungan. Yang pertama, menggunakan permutasi dengan semua unsur yang berbeda. N-nya itu 2. Karena 2 orang yang akan selalu duduk bersama. Jadi, kita masukkan rumus permutasi semua unsur yang berbeda. Kita masukkan angka yang diketahuinya, yaitu N-nya sama dengan 2. Jadi, permutasi 2 dari 2 sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1 sama dengan 2 cara. Kemudian dilanjut dengan permutasi siklis. Jika 2 orang istimewa tadi diandaikan sebagai 1 orang, maka ada 6 orang yang hendak duduk melingkar mengelilingi meja, sehingga N-nya itu 6. Karena 2 orang yang istimewa tadi yang duduknya bersama itu diandaikan jadi 1 orang. Kemudian kita masukkan rumus permutasi siklisnya, yaitu N dikurangi 1 faktorial. N-nya 6, kita masukkan 6 dikurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120 cara. Dan yang terakhir yaitu kita mengalihkan semua angka yang sudah dihitung. Jadi banyaknya cara 7 orang duduk mengelilingi meja adalah 2 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 2 dikali 120 sama dengan 240 cara. Terakhir, kita membuat kesimpulan. Jadi, terdapat 240 cara 7 orang dapat duduk pada keliling meja apabila 2 orang istimewa harus selalu bersama. Selanjutnya, latihan soal. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar sesuai dengan indikator kemampuan berpikir kritis. Indikator kemampuan berpikir kritis ini sudah dijelaskan pada saat menyelesaikan contoh soal yang pertama dan yang kedua sebelumnya tadi. Jadi, untuk menjawab latihan soal ini, ikuti langkah-langkah seperti menyelesaikan contoh soal sebelumnya. Di sini soalnya yaitu yang pertama, 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk melingkar untuk mengadakan rapat. Berapa banyak cara mereka rapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan berbeda. Yang kedua, 1 keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 4 anak duduk mengelilingi sebuah meja makan yang berbentuk lingkaran. Berapa banyak cara agar mereka dapat duduk mengelilingi meja makan dengan urutan yang berbeda dengan syarat ayah dan ibu harus selalu berdampingan. Nah, coba kerjakan 2 soal ini dengan mengikuti langkah indikator kemampuan berpikir kritis ya. Oke, itu saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.